Saat ini, pertempuran reklamasi Wyeongbu semakin dekat. Para tokoh penting dari berbagai klan dan organisasi, berkumpul di ruang konferensi organisasi manajemen Mana Korea, di distrik Jongno untuk membahas strategi. Pertemuan ini mencakup para pemimpin klan, dengan peringkat S dan A, serta perwakilan dari aliansi pemain skala kecil. Rapat dipimpin oleh 12 kursi, kelompok elit yang memegang otoritas tertinggi dalam operasi ini. Namun, tidak semua anggotanya hadir. Im Gaeul, pemegang otoritas tertinggi, absen karena urusan lain. Nam Gung Seong masih dalam pemulihan, setelah kehilangan lengan dalam pertarungan melawan Leviathan, sementara Yoon Sung Jin, tetap berada di gedung pemerintahan, untuk mengawasi aliran mana. San Ji Hye, anggota lainnya, sedang memantau langsung situasi di Wyeongbu. Jadi, pasukan akan bergerak dari stasiun Dobongsan menuju Wyeongbu, dalam 2 divisi utama. Divisi A, akan menyerang langsung balai kota Wyeongbu, melalui SMA Howon dan Jalan Pyeonghwa. Ini adalah tugas paling berbahaya, karena mereka akan berhadapan langsung dengan inti musuh, tanpa dukungan suplai. Divisi B, akan menuju stasiun Wyeongbu, berperan sebagai unit penakluk dan bertanggung jawab atas jalur suplai. Setelah 2 divisi utama ini bergerak, mereka akan dibagi lagi menjadi beberapa unit. Divisi C, mendukung divisi A, dalam pembersihan sisa musuh di balai kota Wyeongbu. Divisi D, bergerak menuju kantor Provinsi Gyeonggi Utara, untuk melakukan survei dan serangan. Divisi E, mendirikan basis suplai sekunder di stasiun Wyeongbu. Divisi F, menuju kompleks pemerintah daerah Gyeonggi Utara, untuk membantu divisi D dalam serangan terakhir. Kompleks pemerintah daerah Gyeonggi Utara sendiri, telah berubah menjadi penjara bawah tanah merah, yang berarti monster di dalamnya tidak akan keluar, memberikan sedikit keuntungan bagi para penyerang, dalam merencanakan serangan yang lebih strategis. Selanjutnya adalah pemilihan divisi dan risiko perang. Para pemimpin klan menghadapi dilema besar, dalam memilih divisi mereka. Divisi A, meskipun memiliki jumlah personel terbanyak, merupakan unit yang paling berisiko. Tidak ada klan yang mau mengambilnya, kecuali satu. Sublord Klan Blaze, seorang petarung haus pertempuran, secara mengejutkan mengklaim divisi A. Klan Blaze, meskipun masih baru, dikenal sering mengambil misi berbahaya yang mengancam nyawa. Para pemimpin klan lainnya merasa lega, karena ada pihak yang bersedia menanggung beban ini. Sementara itu, divisi B yang bertugas di garis belakang, dipimpin oleh Moon Jon, seorang legenda di Korea Selatan, yang menjamin stabilitas dan keamanan jalur suplai. Namun, klan-klan besar merasa tugas ini kurang menguntungkan, dibandingkan dengan perebutan wilayah dan sumber daya di Wyeongbu. Selain itu, terdapat beberapa pertanyaan kritis dalam rapat yang berlangsung ini. Beberapa pertanyaan penting diajukan selama diskusi, antara lain. Pertama, terkait masalah komunikasi. Dengan tingginya konsentrasi mana di Wyeongbu, komunikasi akan sulit. Sebagai solusinya, divisi pengawasan akan memasang titik relay, untuk memungkinkan telepati jarak jauh. Kedua, peran divisi kontrol, akan dipimpin oleh Oh Geon-ho, satu-satunya telepatis di 12 kursi, yang akan mengamati medan pertempuran dari udara. Ketiga, keberadaan monster peringkat tinggi. Informasi tentang kekuatan musuh masih terbatas, tetapi laporan menunjukkan, ada lebih dari 20 monster peringkat keempat atau lebih tinggi, yang bertahan di Wyeongbu. Rapat ditutup dengan kesepakatan, bahwa operasi ini akan menjadi salah satu pertempuran terbesar dalam sejarah. Para pemimpin klan harus memilih, antara keuntungan besar dengan risiko tinggi,
atau tetap di posisi aman dengan sedikit manfaat. Mereka yang bertaruh besar pada pertempuran ini, seperti klan Blaze, berpotensi memperoleh hadiah besar, atau kehilangan segalanya. Pertempuran untuk merebut kembali Wiyongbu, menjadi topik hangat di mana-mana. Orang-orang membicarakannya dengan penuh semangat, bahkan anak-anak pun terinspirasi oleh para pemain yang terlibat dalam operasi tersebut. Namun, di tengah kegembiraan itu, Euna tetap skeptis. Dia tahu, dunia ini tidak seindah yang orang-orang harapkan. Dan semakin besar harapan, semakin besar pula kekecewaan yang akan dirasakan. Ketakutannya terbukti benar. Berdasarkan pengalamannya sebelum regresi, reklamasi Wiyongbu nantinya berakhir, dengan kegagalan yang menghancurkan. Hanya kurang dari setengah pemain yang selamat, sementara kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan peri menurun drastis. Tragedi ini juga memperkuat pengaruh faksi-faksi politik yang mendukung peri, memicu kebangkitan organisasi baru, yang terpengaruh oleh kelas penguasa, Habaekrion. Di tengah situasi yang penuh ketegangan ini, Euna bertemu dengan Shin Seoyoung, seorang caster berbakat, yang kini menduduki kursi ke-12 di organisasi sihir. Mereka bertemu di Cafe Happiness, tempat yang tampak damai, dengan dedaunan musim gugur yang berjatuhan di luar jendela. Namun, ketenangan itu segera terusik, oleh angin kencang yang tiba-tiba bertiup, menandakan adanya pengaruh sihir di sekitar mereka. Saat Seoyoung memasuki kafe, dia menyadari bahwa setiap kali Euna memanggilnya, pasti ada sesuatu yang direncanakan. Meskipun hubungan mereka berawal sebagai mitra bisnis, kini mereka telah menjadi lebih dekat, hingga bisa bercanda tanpa ragu. Namun kali ini, pembicaraan mereka lebih serius. Euna tahu, bahwa Seoyoung baru saja menghadiri pertemuan tentang reklamasi Wiyongbu, dan dia ingin memperingatkannya. Dia mengungkapkan, bahwa ada sesuatu yang lebih berbahaya dari yang diperkirakan, terutama di kantor pemerintahan Gyeonggi Utara, tempat yang akan menjadi sasaran serangan berikutnya. Dia memperingatkan Seoyoung untuk tidak ikut serta, tetapi Seoyoung bersikeras, bahwa dia harus pergi. Ketika Euna menyebutkan keberadaan monster peringkat 2 di lokasi tersebut, ekspresi Seoyoung berubah. Bahkan monster yang sebelumnya menghancurkan negara, masih berada di peringkat 3. Sementara monster peringkat 2, bisa membawa bencana nasional. Namun, meskipun mengetahui bahayanya, Seoyoung tetap memilih untuk bertarung. Alasannya sederhana, karena ada orang di sana yang perlu dia lindungi, masa depan yang ingin dia perjuangkan. Meskipun dia adalah caster terbaik di Korea, meskipun dia tahu bahwa dia bisa mati, dia tetap akan maju. Euna tahu, dia tidak bisa menghentikannya, jadi dia melakukan satu hal terakhir yang bisa dia lakukan. Yaitu memberikan informasi, yang mungkin bisa menyelamatkan nyawanya. Dengan nada serius, dia mengatakan bahwa reklamasi Wiyongbu akan gagal, dan konsekuensi yang akan terjadi, akan lebih buruk dari yang bisa dibayangkan. Di dalam hatinya, Euna hanya bisa berharap, kalau Seoyoung akan percaya padanya. Namun, apakah kata-katanya cukup, untuk mengubah takdir yang sudah ditetapkan? Setelahnya, kita kemudian berpindah di depan gedung organisasi manajemen Mana Korea, suasana dipenuhi ketegangan dan harapan. Jurnalis, warga, dan pihak berkepentingan lainnya berkumpul, menanti dengan penuh semangat, dimulainya operasi perebutan kembali Wiyongbu. Ini bukan sekadar misi biasa, ini adalah operasi militer terbesar sejak kehancuran dunia, dengan keterlibatan 9 dari 12 kursi, para pemain terkuat yang jarang terlihat berkumpul bersama. Saat para pemain elit ini keluar dari gedung, kilatan kamera segera menyambar. Namun, mereka tetap fokus, mengabaikan sorotan,
dan langsung masuk ke kendaraan yang akan membawa mereka ke Gwanghwamun, tempat upacara pelepasan akan digelar. Di lapangan Gwanghwamun, ribuan orang telah berkumpul. Pemain-pemain dari berbagai klan yang turut serta dalam operasi ini, berdiri dengan penuh wibawa. Di atas panggung, Moon Jon, seorang pria tua dengan rambut beruban, memberikan pidato yang membangkitkan semangat. Ia mengenang masa-masa sulit, di mana umat manusia berada di ambang kepunahan, dan menegaskan pentingnya misi ini. Demi masa depan yang lebih baik, kita akan merebut kembali Wyeongbu. Sebagai simbol persatuan dan keberanian, mereka mengangkat cangkir dan meminum minuman keras dalam satu tegukan. Mungkin ini adalah minuman terakhir mereka sebelum pertempuran. Setelah upacara selesai, para pemain bergerak ke stasiun Dobong, titik awal operasi. Di sana, penghalang besar berdiri, sebagai simbol ketidakberdayaan manusia di masa lalu. Namun kali ini, mereka tidak datang untuk bertahan, melainkan mereka datang untuk menyerang. Oh Geon-ho, salah satu anggota 12, mengembangkan sayapnya dan melesat ke udara, bertindak sebagai mata bagi tim perebutan kembali. Sementara itu, para pemain lain mengaktifkan mana mereka, mempersiapkan sihir pendukung dan peningkatan kekuatan. Gerbang besar pun terbuka, menandai dimulainya operasi. Klan Genesis berada di garis depan, dipimpin oleh Ji Yong-hyun, yang langsung menerjang monster dengan pedangnya. Serangan dimulai dengan brutal, pedang, sihir, dan berbagai kemampuan khusus dilepaskan, membantai monster yang menduduki rel kereta api. Monster-monster ini memiliki level rata-rata 7, cukup kuat, tetapi bukan ancaman bagi tim perebutan kembali, yang telah dipersiapkan dengan matang. Setelah pertempuran sengit, mereka mencapai titik persimpangan dengan jalan lingkar luar lama. Shin Myung-hwan, salah satu pemain, menggunakan inderanya untuk mendeteksi monster yang bersembunyi di atas jalan lingkar luar. Bang Yeon-ji, seorang pemain dengan kemampuan tanaman, memanipulasi kerikil untuk menumbuhkan sulur besar, menciptakan jalur ke atas. Tak lama kemudian, api menyala di jalan lingkar luar, menandakan serangan dari pemain yang tidak sabar. Shin Seo-yang meluncur di atas angin, menjatuhkan monster dari udara, sementara Park Hye-rim menerangi langit yang mendung, dengan cahaya sihirnya. Tim perebutan kembali berhasil membersihkan area, dan memutuskan untuk membagi pasukan menjadi 2 divisi. Divisi A akan bergerak menuju balai kota Wyeongbu. Divisi B akan menyusuri rel kereta hingga stasiun Huryong. Divisi A dipimpin oleh klan Blaze dan klan Myungwang, sementara Kang Hyun-chul dari klan Blaze terlihat sangat bersemangat untuk pertempuran berikutnya. Di balai kota Wyeongbu, seekor liger swallower, monster peringkat 4 dengan surai singa dan corak harimau, beristirahat di puncak bangunan. Kang Hyun-chul langsung tertarik melihat lawannya. Dengan satu gerakan, dia meluncurkan api, yang membakar seluruh lantai atas. Namun, monster itu bukan lawan yang mudah. Dengan sayapnya yang besar, ia melesat ke arah Kang Hyun-chul, mencoba mencabik-cabiknya. Namun, serangannya meleset. Itu hanyalah ilusi, yang diciptakan oleh Do Wan-jun, ahli ilusi dari klan Myungwang. Saat monster itu menyadari kesalahannya, Kang Hyun-chul sudah bersiap dengan pedang besar yang diselimuti api ungu. Dengan satu tebasan ke bawah, nyala api melonjak seperti ular, dan menelan tubuh monster tersebut. Pertempuran baru saja dimulai, dan para pemain telah menunjukkan bahwa mereka tidak akan mundur. Wyeongbu akan direbut kembali, tidak peduli seberapa berat pertempuran yang menanti mereka. Setelah menempuh perjalanan selama 3 hari dari stasiun Dobong, para pemain akhirnya tiba di stasiun Huryong.
Operasi perebutan kembali wilayah ini berjalan lebih lancar dari yang diperkirakan. Meskipun monster terus bermunculan dan mengganggu pergerakan mereka, kekuatan kolektif para pemain, terutama klan yang dipimpin oleh 12 kursi, tetap solid. Dengan semangat tinggi, mereka yakin bahwa merebut kembali Wiyongbu adalah sesuatu yang bisa dicapai. Di tengah kondisi ini, Lee Seung-hwan, seorang dealer dari klan Changhae, yang berada di bawah pimpinan Shin Seo-yang, tengah berbincang dengan Kang Chol, seorang pria bertubuh besar yang memiliki lengan mekanis. Meskipun tugas mereka bukan membangun basis pasokan, Kang Chol tetap membantu, dengan membawa bahan konstruksi, menunjukkan dedikasi yang tinggi terhadap kelompoknya. Namun, suasana dalam klan Changhae sendiri sedang tidak harmonis. Perbedaan pendapat antara pemimpin klan, Gil Sung-jon, dan Shin Seo-yang, semakin memperburuk situasi. Kedua kubu memiliki pandangan yang berbeda, mengenai arah kebijakan klan, yang menyebabkan ketegangan internal. Lee Seung-hwan, yang tenggelam dalam pikirannya, mengenang masa lalunya. Ia adalah seorang yatim piatu yang kehilangan keluarganya, akibat serangan monster di kota Hwasong. Dalam penderitaannya, ia bertemu dengan seorang pria bernama Yo In-ho, yang kemudian menjadi penyelamat dan saudara baginya. Kenangan itu membawa perasaan melankolis, mengingat Yo In-ho telah meninggal, akibat ditikam oleh penghuni daerah kumuh, sebelum mereka sempat lulus dari akademi. Di tengah lamunannya, Kang Chol tiba-tiba merasa ada sesuatu yang menimpanya, meskipun tidak ada siapapun di sekitarnya. Fenomena aneh ini menambah kesan, bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Namun, karena tidak ada angin yang bertiup dan tidak ada tanda-tanda gangguan, mereka akhirnya mengabaikannya, dan kembali ke aktivitas masing-masing. Sementara itu, di dalam tenda pertemuan, suasana semakin memanas. Para pemimpin klan tengah membahas perubahan strategi mendadak, yang diajukan oleh Gil Sung-jon. Ia mengusulkan agar klan Changhae, membawa kepompong ke stasiun Wiyongbu, sementara klan Tempest, bertugas menyerang pusat pemerintahan Gyeonggi Utara. Usulan ini langsung ditentang oleh pemimpin klan Tempest, Shin Myung-hwan, yang melihatnya sebagai langkah yang mencurigakan. Para pemimpin lain, termasuk Kim Yo-jin dari klan Silla, juga menunjukkan ketidakpuasan mereka. Mereka menilai perubahan ini, bukan hanya tidak masuk akal, tetapi juga menunjukkan niat tersembunyi dari klan Changhae, untuk mendapatkan kehormatan membawa kepompong tersebut. Kepompong itu sendiri, adalah artefak penting, yang memiliki peran besar bagi umat manusia, dan keamanannya harus dijamin. Fakta bahwa klan Changhae secara sepihak ingin mengambil tanggung jawab atas kepompong ini, membuat banyak pihak merasa curiga terhadap niat mereka. Gil Sung-jon mencoba membela keputusannya, dengan alasan bahwa klan Changhae memiliki jumlah anggota yang lebih besar, sehingga lebih aman bagi mereka untuk membawa kepompong. Namun, alasan ini ditolak mentah-mentah oleh pemimpin klan lainnya, yang menilai bahwa serangan ke pusat pemerintahan Gyeonggi Utara, lebih cocok dilakukan oleh klan Changhae, karena struktur gedung yang lebih kompleks, dan memerlukan strategi yang matang. Ketegangan terus meningkat, dengan beberapa pemimpin klan, mulai menunjukkan tanda-tanda permusuhan. Kang Yehe dari klan Tempest, bahkan hampir melontarkan kemarahannya, tetapi dihentikan oleh Shin Myung-hwan, yang berusaha menjaga ketenangan dalam pertemuan tersebut. Situasi ini semakin mengindikasikan, bahwa perpecahan di antara klan semakin dalam. Dengan strategi yang masih diperdebatkan dan ketidakpercayaan yang tumbuh di antara mereka, masa depan perebutan kembali wilayah Wiyongbu menjadi semakin tidak pasti. Selanjutnya, kita akan menceritakan kisah Shin Seo-yang. Shin Seo-yang tumbuh dalam kehidupan yang penuh penderitaan.
Sejak kecil, ia selalu merasa ditolak oleh ibunya, yang hanya melahirkannya dengan harapan bisa mendapatkan kembali perhatian dari ayahnya. Namun, ayahnya tidak pernah menerima mereka, malah menunjukkan rasa jijik. Setelah mengalami penghinaan di hari ulang tahun sang ayah, ibunya semakin jarang pulang, dan ketika pulang, ia hanya membawa kemarahan, serta caci maki untuk Seoyang. Pada akhirnya, ibunya meninggal akibat serangan monster saat badai salju. Seoyang yang kemudian masuk panti asuhan, mulai menemukan tujuan hidupnya. Ia ingin menjadi pemain, seseorang yang melindungi orang lain dari monster. Namun, dunia tidak seindah yang ia bayangkan. Akademi tempatnya belajar, justru menjadi tempat penuh kekejaman, di mana yang kuat ditindas oleh rasa iri, dan yang lemah diperlakukan semena-mena. Perlahan, idealismenya mulai melemah, karena terus-menerus dikritik dan dieksploitasi. Di tengah keputusasaan, satu-satunya yang membuatnya bertahan, adalah opanya, Gil Sung-jeon. Ia adalah sosok yang Seoyang kagumi, seseorang yang tetap berpegang teguh pada keyakinannya, meski dunia terus berusaha mengubahnya. Seoyang mendukungnya sepenuh hati, berharap ia bisa menyelamatkan banyak orang. Namun, setelah lulus dari akademi dan menghadapi dunia nyata, ia menyadari betapa kerasnya hidup sebagai seorang pemain. Ada saat di mana ia harus membunuh untuk melindungi, kehilangan orang yang ia coba selamatkan, serta menerima kebencian dari mereka, yang merasa tidak tertolong tepat waktu. Seiring waktu, Seoyang mulai kehilangan harapan. Namun, di tengah reruntuhan, setelah 2 tahun berpisah, ia kembali bertemu Gil Sung-jeon. Melihatnya masih teguh pada keyakinannya, Seoyang merasa tersentuh dan menangis. Ia malu telah menyerah pada kenyataan, tetapi juga merasa lega, karena opanya masih membutuhkannya. Bersama, mereka berjanji untuk terus berjuang. Namun, hubungan mereka jauh dari sempurna. Seoyang tahu, bahwa Gil Sung-jeon sering berselingkuh, tetapi ia selalu memaafkannya, dengan harapan bahwa lain kali akan berbeda. Meski lelah dengan siklus ini, ia tidak bisa melepaskannya. Setiap kali Gil Sung-jeon meminta maaf, berjanji untuk berubah, dan menyatakan cintanya, Seoyang kembali terperangkap dalam perasaannya. Ketika ia menemukan Gil Sung-jeon bersama wanita lain lagi, pertengkaran pun terjadi. Seoyang menuntut penjelasan, tetapi Gil Sung-jeon malah meremehkan perasaannya. Ia berusaha membenarkan tindakannya, dengan alasan bahwa sistem pernikahan tunggal sudah tidak berlaku lagi, bahwa ia hanya mencari pelarian, karena Seoyang terlalu sibuk. Kata-katanya menusuk harga diri Seoyang, tetapi ia tetap bertahan, karena satu-satunya yang ia miliki hanyalah opanya. Pada akhirnya, meskipun Seoyang kuat sebagai seorang pemain, dalam cinta, ia selalu lemah. Puluhan tahun pengalaman, membentuknya menjadi seseorang yang terus mencari pengakuan dan kasih sayang, meskipun itu berarti, dirinya harus tetap bertahan, dalam hubungan yang menyakitkan. Kembali ke perebutan Wyeongbu, Divisi E membutuhkan waktu 2 hari, untuk mencapai stasiun Wyeongbu, meskipun seharusnya perjalanan dari stasiun Huryong ke stasiun Wyeongbu, hanya memakan waktu sekitar 1 jam dengan berjalan kaki. Keterlambatan ini, disebabkan oleh meningkatnya peringkat monster, setelah melewati stasiun Huryong. Bahkan, monster tingkat ketiga berkeliaran, dan mereka harus begadang semalaman, untuk menghadapi ancaman tersebut, termasuk monster tingkat bencana beserta antek-anteknya. 5 hari setelah proses perebutan kembali dimulai, laporan kemenangan, akhirnya dikirimkan ke tim utama di Wyeongbu. Wang Donghyung dari Divisi A Klan Myungwang melaporkan, bahwa pada tanggal 19 Oktober pukul 20.11, mereka berhasil merebut kembali balai kota Wyeongbu.
Saat ini, Divisi A sedang membersihkan sisa-sisa monster di sekitar balai kota, dan menunggu suplai dari Divisi C. Para pemain di Divisi E yang kelelahan, merasa tergoda untuk segera berlari menuju balai kota Wiyongbu, setelah membongkar barang bawaan mereka. Namun, klan Regulus segera mengingatkan mereka, untuk tetap fokus pada tugas mereka. Hak untuk menjarah dan mengolah area balai kota, diberikan kepada klan Blaze, Myungwang, dan Sila, sementara Divisi E, harus mendirikan basis pasokan di stasiun Wiyongbu, dan membantu mengangkut kepompong ke pusat pemerintahan utara Gyeonggi. Park Hye-rim dari klan Regulus merasa kecewa, karena tidak bisa ikut serta dalam eksplorasi harta di balai kota, tetapi ia tetap menjalankan tugasnya. Sementara itu, Shin Seo yang dari klan Changhae, juga merasa iri dengan Divisi E, karena mendapatkan kesempatan, untuk mencari artefak di sekitar stasiun Wiyongbu. Tetapi pikirannya masih dipenuhi oleh kebahagiaan, setelah menerima cincin kawin dari Gil Sung-jeon. Mereka berdua berjanji akan menikah, setelah perang perebutan kembali usai. Namun, suasana berubah drastis, ketika laporan dari regu pencari Divisi E tiba. Mereka menemukan, bahwa stasiun Wiyongbu ternyata dihuni oleh manusia. Para pemain terkejut, ketika melihat orang-orang keluar dari saluran air bawah tanah, mata mereka buta terhadap cahaya, dan tubuh mereka berbau busuk. Orang-orang ini telah bertahan hidup di bawah tanah, selama lebih dari 30 tahun, sejak wilayah tersebut dikuasai monster. Guyonsu, pemimpin klan Regulus, mendekati seorang pria parubaya, yang tampaknya menjadi pemimpin mereka. Pria itu menjelaskan, bahwa dunia luar bagi mereka, adalah dunia di balik tembok yang tinggi. Mereka hanya mengenal kehidupan di dalam kota yang telah mereka tinggali, selama puluhan tahun itu. Guyonsu merasakan ada sesuatu yang tidak beres dalam interaksi ini, seolah-olah ia sedang berbicara dengan seseorang, yang sudah kehilangan identitas manusianya. Saat itulah Shin Seo yang tiba-tiba menggunakan sihirnya, dan menyatakan bahwa mereka harus menyelidiki, apakah penduduk bawah tanah ini benar-benar manusia, atau justru telah berkolusi dengan monster. Pernyataan ini membuat suasana tegang. Para pemain, yang sebelumnya hanya merasa kasihan kepada para penduduk, kini mulai memandang mereka dengan kecurigaan. Guyonsu akhirnya memerintahkan, untuk menangkap mereka semua tanpa pandang bulu, baik anak-anak maupun orang dewasa. Saat malam ke-6 tiba, Oh Geon-ho, seorang pemain dari Divisi E, terbang melintasi langit malam untuk mengawasi pergerakan monster di sekitar wilayah Wiyongbu. Berkat hadiah yang dimilikinya, ia dapat melihat dengan jelas dalam gelap. Ia memastikan bahwa tidak ada monster level tinggi yang mengancam, dan situasi di sekitar kota, tampaknya berada dalam kendali penuh pasukan mereka. Namun, ada sesuatu yang mengganggu. Meskipun pengambil alihan wilayah berjalan lancar, keberadaan manusia di Wiyongbu yang telah bertahan di bawah tanah selama puluhan tahun, menimbulkan pertanyaan besar. Bagaimana mereka bisa bertahan? Apakah mereka benar-benar selamat tanpa bantuan, atau justru memiliki hubungan dengan monster? Dengan ketegangan yang semakin meningkat, penyelidikan terhadap penduduk bawah tanah Wiyongbu pun dimulai. Di stasiun Wiyongbu, 71 orang telah bertahan hidup selama bertahun-tahun di kanal bawah tanah, menghindari monster dan bertahan dalam kondisi kekurangan gizi. Tim reklamasi datang untuk merawat mereka, dan memastikan mereka bukan sekutu monster. Namun ketegangan meningkat, ketika kepala desa dan pemimpin suku setempat, ditangkap untuk diinterogasi. Shin Seo-young menjadi pusat perhatian, dan menggertak mereka dengan informasi, tentang ritual anak baik, yang sebenarnya ia dapat dari Euna. Ritual ini menentukan, apakah seorang anak bisa berjalan di permukaan atau tidak.
Jika anak kembali dari sungai, ia dianggap baik, tetapi jika tidak, ia dianggap anak nakal. Para pemain merasa bahwa ritual ini aneh dan mencurigakan. Kepala desa menjelaskan bahwa ritual ini diawasi oleh Tuan yang hebat, makhluk yang menentukan siapa yang baik dan buruk. Namun, para pemain curiga bahwa ini adalah monster yang memanipulasi mereka. Saat kepala desa mulai berbicara dengan fanatisme, menyebut bahwa Tuan selalu mendengar dan mengetahui niat mereka, para pemimpin klan memutuskan untuk memenjarakan mereka. Yang Bong Jeon dari klan Dangon menyarankan eksplorasi jalur air ritual, sementara Guyonsu mencurigai bahwa monster itu mungkin bersembunyi di antara penduduk. Euna juga sebelumnya memperingatkan bahwa monster bernama Hundred Face, peringkat overang tingkat ketiga, mustahil ditemukan karena bisa menyamar sebagai manusia, dan menimbulkan ketidakpercayaan di antara mereka. Di tempat lain, Divisi D berusaha mencapai pusat pemerintahan utara Gyeonggi, yang telah menjadi benteng. Perjalanan mereka sulit karena serangan monster. Saat tiba, mereka mendapat kabar bahwa Divisi A berhasil merebut balai kota Wyeongbu, dan Divisi C bergabung untuk membersihkan area sekitar. Namun, mereka juga mendengar bahwa pemain Oh Geon-ho hilang. Kemampuannya sebagai navigator dan telepati sangat penting, dan kehilangannya menjadi pukulan besar bagi tim reklamasi. Selain itu, tim eksplorasi pertama dan kedua, yang dikirim ke pusat pemerintahan utara tidak kembali. Hal ini mengindikasikan bahwa tempat itu adalah penjara bawah tanah yang berbahaya. Shin Myung-hwan mengingat peringatan Shin Seo-young agar berhati-hati, tetapi ia akhirnya memutuskan untuk tetap menyerang dungeon merah tersebut. Sementara itu, suasana di Divisi E dan F semakin tegang. Kecurigaan di antara mereka meningkat, karena mereka tidak menemukan tanda-tanda monster yang dibicarakan penduduk. Setelah banyak kebingungan, mereka memutuskan untuk tetap fokus pada misi, yaitu memasang kepompong di gedung kesenian. Di tengah ketegangan ini, Lee Seung-hwan memperhatikan seorang anak kecil, yang mengintip dari lubang gat, memandang iri anak-anak lain yang menerima jatah makanan. Tergerak oleh empati, ia mendekati anak itu dan menawarkan makanan, tanpa menyadari bahwa tindakannya mungkin membawanya lebih dekat pada bahaya yang mengintai. Di dunia ini, monster tercipta dari kemahahadiran, dan terhubung dengan batu permata. Namun, ketika medium tertentu, baik itu makhluk hidup, zat, atau tempat, terperangkap dalam kemahahadiran, sesuatu yang abnormal akan lahir. Jika mediumnya adalah makhluk hidup, mereka akan berubah menjadi monster yang melampaui norma. Jika itu benda mati, maka akan menjadi artefak dengan kekuatan supernatural. Sementara itu, jika tempat menjadi mediumnya, area tersebut akan terisolasi, dan berubah menjadi dungeon yang berbahaya. Dungeon yang mengalami korosi memiliki sifat unik. Jika monster boss dikalahkan, dungeon akan terus berubah sesuai dengan elemen utamanya. Dungeon merah akan mewarnai lingkungannya dengan warna merah, begitu pula dengan dungeon kuning atau hitam. Divisi D, dipimpin oleh Shin Myung-hwan, memasuki kantor pemerintah Gyeonggi Utara, yang telah berubah menjadi dungeon merah. Area dalam dungeon terisolasi dari dunia luar, dan dipenuhi dengan udara aneh, seolah waktu berhenti di dalamnya. Setelah menghabiskan beberapa jam membersihkan lantai pertama, mereka menyadari bahwa tim eksplorasi sebelumnya tidak terlihat. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa mereka telah naik ke lantai atas, dan mungkin menghadapi monster boss. Shin Myung-hwan memutuskan untuk mempercepat perjalanan ke atas, dan segera menemukan dua anggota tim eksplorasi pertama, yang terkapar di lantai 3, akibat jebakan di tangga menuju lantai 4. Kang Ye-hye,
salah satu anggota divisi D, melaporkan situasi sambil membersihkan darah dari wajahnya. Mereka kemudian menganalisis jebakan tersebut dan menemukan bahwa itu adalah sihir yang melepaskan tusukan dari berbagai arah saat seseorang menyentuh tangga tertentu. Shin Myung-hwan, dengan keahliannya, mulai melucuti jebakan tersebut, meskipun mengetahui bahwa perjalanan semakin berbahaya. Monster yang mereka hadapi di setiap lantai semakin kuat. Lantai pertama dihuni monster peringkat 7, lantai 2 monster peringkat 6, lantai 3 monster peringkat 5, dan lantai 4 dijaga monster peringkat 4. Saat mereka mencapai lantai 4, mereka dihadang oleh monster peringkat 4. Shin Myung-hwan segera menembakkan senjatanya, G-Glock 17+, untuk memulai pertempuran. Timnya pun menyerang, dengan kombinasi sihir dan serangan fisik. Kang Ye-hye dengan cepat melompat ke depan, memanfaatkan kecepatan dan keterampilannya dengan pedang kembar, untuk menyerang monster tersebut. Dengan gerakan cepat seperti potong silang, langkah samping, dan pemetikan bintang, ia menyerang dengan presisi, tetapi monster tersebut tetap bertahan. Serangan dari anggota tim lainnya mulai mengikis kekuatannya, dan akhirnya Shin Myung-hwan mengakhiri pertempuran dengan satu tembakan, tepat ke jantung monster itu. Namun, kemenangan ini dibayar mahal. Saat mereka melanjutkan ke lantai 5, mereka menemukan mayat anggota tim eksplorasi kedua yang telah terbunuh, tidak ada yang selamat. Shin Myung-hwan hanya bisa mendesah dan menyalakan rokoknya, menatap Kang Ye-hye, yang masih berdiri tegak, meskipun baru saja bertarung sengit. Saat mereka menaiki tangga ke lantai 5, mereka tiba-tiba diserang oleh monster yang melompat turun dari atas. Namun, yang mereka temui di lantai 5 ini jauh lebih mengerikan. Lingkungan kantor telah berubah total, terdapat stalagmit dan stalaktit, yang memenuhi lorong-lorong, dan air menetes dari atas, menciptakan suasana yang tidak wajar. Ketika mereka sampai di ujung koridor, sesuatu yang mengerikan menanti mereka. Shin Myung-hwan, yang biasanya tenang dalam menghadapi bahaya, tiba-tiba berteriak dengan panik, menyuruh semuanya untuk mundur. Di hadapan mereka, seekor rubah putih raksasa dengan mata biru cemerlang, membuka matanya. Makhluk itu memancarkan aura sakral, yang membuat siapapun yang melihatnya ingin berlutut. Namun, di balik keanggunannya, ia adalah bencana yang tak terelakkan. Hanya dengan satu pandangan, rubah itu mampu mencabik-cabik para pemain tanpa menyentuh mereka. Formasi tim mulai runtuh dalam hitungan detik. Para pemain yang ketakutan melarikan diri, tetapi dungeon adalah wilayah sang rubah. Dengan kecepatan luar biasa, ia melompat dari satu lantai ke lantai lainnya, memburu mereka tanpa ampun. Kang Ye-hye berusaha menyusun ulang formasi, tetapi tidak ada yang mendengarkannya. Mereka terlalu takut untuk melawan. Dalam sekejap, rubah itu menyerang Shin Myung-hwan, yang mencoba menahan serangannya. Saat ia menyuruh rubah itu untuk jangan mendekat, dirinya sudah terlambat. Sebuah lengan terlepas. Shin Myung-hwan, yang terluka parah, memerintahkan Kang Ye-hye untuk mundur, bersama anggota tim lainnya. Tetapi ia sendiri tetap tinggal, mengetahui bahwa jika ia melarikan diri, monster itu akan mengikuti mereka. Kang Ye-hye hanya bisa menggertakkan giginya, mengetahui bahwa mereka baru saja memasuki neraka. Sementara itu, di stasiun Wyeongbu, Divisi F telah meninggalkan stasiun Wyeongbu, berdasarkan perintah Gil Sung-jeon, pemimpin klan Changhai. Shin Seo-young merasa, ada sesuatu yang aneh dengan keputusan tersebut, terutama karena mereka meninggalkan area, tanpa memastikan bahwa ancaman telah benar-benar diatasi. Malam sebelumnya, saat mereka sedang menginterogasi kepala suku yang ditangkap,
Gil Sung Jon tiba-tiba bangkit dari tempat duduknya, dengan wajah pucat dan pergi. Dia seolah-olah telah melihat sesuatu yang mengerikan. Shin Seoyoung masih mengingat peringatan Euna, yang telah memberikan saran akurat sebelumnya. Euna waktu itu berkata, jika klan Tempest meminta bantuan, jangan jawab. Jika Kang Yehe memohon, jangan dengarkan dia. Jika ingin bertahan hidup, bawa orang-orang yang tersisa dan mundur. Sejauh ini, mereka belum menemukan monster peringkat 2, yang dikatakan ada di pusat pemerintahan Gyeonggi Utara. Tetapi, jika peringatan Euna benar, maka monster itu jauh lebih berbahaya, daripada yang bisa mereka bayangkan. Pertempuran di Hengseondong semakin sengit, ketika Divisi A menghadapi gelombang monster, yang seolah-olah tidak ada habisnya. Kang Hyun-chul, pemimpin klan Blaze, menggunakan apinya untuk membakar makhluk-makhluk itu, tetapi musuh terus berdatangan, tanpa rasa takut akan kematian. Para pemain telah membantai banyak monster, tetapi setiap kali mereka membunuh satu, yang lain kembali muncul, seolah-olah ada penundaan waktu. Situasi ini menekan moral pasukan, terutama karena mereka mulai kehabisan ramuan pemulihan mana dan kesehatan. Do Wan-jun, salah satu anggota penting dalam Divisi A, menyadari bahwa tim pemasok mereka yang dikirim ke stasiun Wyeongbu, belum memberikan kabar. Hal ini menambah ketidakpastian, karena meskipun tidak ada indikasi kehadiran musuh dalam jumlah besar di sana, ada kemungkinan terjadi sesuatu yang tidak mereka ketahui. Saat mereka mencoba mengatur strategi, sesuatu yang aneh terjadi. Seekor kucing muncul di tengah medan perang. Keberadaannya membingungkan para pemain, karena meskipun memiliki mana, monster-monster itu tidak menyerangnya, melainkan tetap berfokus pada pasukan manusia. Kemudian, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Kucing itu mengeluarkan sayap luar yang terbuat dari mana, dan energi beracun mulai menyebar dari tubuhnya. Racun tersebut langsung mempengaruhi para pemain, termasuk Kang Hyun-chul, yang berusaha membakar dirinya sendiri untuk menetralisir efeknya. Namun, situasi menjadi semakin buruk. Kucing itu tampaknya memiliki kemampuan lebih dari sekadar menyebarkan racun. Dengan satu gerakan, ia memanggil monster-monster yang telah dikalahkan sebelumnya, untuk bangkit kembali. Para pemain yang sebelumnya mati, kini berdiri kembali, tetapi mereka bukan lagi manusia, melainkan mayat hidup yang dikendalikan oleh kucing misterius itu. Hal ini membuat Do Wan-jun segera memerintahkan Divisi A, untuk mundur ke stasiun Wyeongbu, menyadari bahwa mereka tidak dalam kondisi untuk bertempur lebih lama. Sementara itu di tempat lain, Divisi C yang sedang dalam proses merebut kembali pengadilan distrik Wyeongbu, juga menghadapi bencana serupa. Seorang pemain bernama Lee Do-jin, menyaksikan dengan ngeri, ketika monster dalam jumlah besar muncul dari sungai Jungnangcheon, menyerang tanpa rasa takut, dan menerjang pasukan mereka. Yang lebih mengejutkan lagi, di antara mereka terdapat monster baru, dengan bentuk mirip naga, berukuran 5 meter yang bisa menyemburkan api. Navigator mereka, yang bertugas mengakses informasi dari perpustakaan pemain internasional, tidak dapat menemukan catatan mengenai makhluk ini. Akhirnya, navigator Korea Selatan menamai makhluk ini Ishimi, berdasarkan referensi dari cerita rakyat. Ishimi memiliki pertahanan lapis baja, dan serangan api yang sangat mematikan, menyebabkan kekacauan besar di garis depan Divisi C. Di sisi lain, stasiun Wyeongbu juga mengalami masalah yang sama. Secara tiba-tiba, gerombolan tikus bangkai peringkat ke-8 muncul dari bawah tanah, dan mulai menyerang pemain serta penduduk sipil. Jumlah mereka yang luar biasa besar, membuat pertempuran menjadi kacau. Park Hye-rim dan Yang Bong-jeon dari klan Dangon, berusaha mengendalikan situasi,
tetapi gangguan pada komunikasi elektronik dan telepati, akibat mana yang mengalir dari tikus-tikus itu, semakin memperburuk keadaan. Dengan banyaknya musuh yang muncul secara tiba-tiba dan dalam jumlah besar, serta munculnya makhluk-makhluk baru seperti kucing misterius dan Ishimi, pertempuran di Wiyongbu menjadi semakin tidak terkendali. Pasukan manusia mulai terdesak, dan tanpa adanya strategi yang jelas atau bantuan dari divisi lain, kemungkinan besar mereka akan mengalami kekalahan besar. Selanjutnya, setibanya divisi F di markas Gyeonggi Utara, mereka mendapati pemandangan yang suram. Para pemain yang selamat dari divisi D, tampak terluka parah, sementara beberapa lainnya berteriak ketakutan dan putus asa. Shin Seo-yang dan rekan-rekannya, terdiam melihat kehancuran yang terjadi. Shin Seo-yang segera mendekati navigator yang gemetar, dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di ruang bawah tanah. Dengan air mata berlinang, sang navigator menjelaskan, bahwa serangan terhadap pusat pemerintahan Gyeonggi Utara, telah gagal total. Divisi D kehilangan 30% kekuatannya, dan klan Tempest, tulang punggung utama divisi D, menderita korban jiwa sebesar setengah dari anggotanya. Yang lebih buruk, Shin Myung-hwan, salah satu 12 kursi, telah terisolasi di dalam ruang bawah tanah atau dungeon, saat bertarung sendirian melawan monster boss yang tidak dikenal. Ketika ditanya tentang peringkat monster tersebut, navigator menjelaskan, bahwa perpustakaan pemain tidak berfungsi, sehingga mereka tidak bisa menentukan hierarkinya dengan pasti. Namun, berdasarkan kekuatan yang mereka saksikan, monster itu kemungkinan setidaknya peringkat ketiga. Sesuai prosedur, navigator memberi nama sementara bagi monster boss itu sebagai rubah putih peringkat ketiga. Mendengar laporan ini, Shin Seo-yang langsung menyadari, bahwa peringkat yang diberikan terlalu rendah. Dia yakin, bahwa rubah putih bukanlah monster peringkat ketiga, melainkan peringkat kedua, level yang bahkan seorang 12 kursi pun, akan kesulitan untuk mengalahkannya. Terlintas di pikirannya nasihat dari Euna, yang sebelumnya sudah memperingatkan, bahwa pilihan terbaik dalam situasi ini, adalah mundur bersama pasukan yang tersisa. Sadar akan bahaya besar yang mengancam, Shin Seo-yang mendekati Gil Sung-jon, pemimpin klan Changhae, dan menyarankan agar mereka mundur ke stasiun Wiyongbu, untuk mengatur ulang strategi. Gil Sung-jon setuju, meskipun tampaknya ragu-ragu. Namun, sebelum mereka bisa memberikan perintah mundur, Kang Yehe dari klan Tempest tiba-tiba muncul, dengan ekspresi penuh amarah dan kesedihan. Dengan penuh emosi, Kang Yehe menolak ide untuk mundur. Dia bersikeras, bahwa Shin Myung-hwan masih bertarung di dalam, dan mereka harus segera menyerbu kembali ke ruang bawah tanah untuk menyelamatkannya, serta mengalahkan rubah putih. Shin Seo-yang merasakan ketegangan dalam suasana. Kang Yehe, yang biasanya dikenal sebagai pemain dengan kepribadian dingin, kali ini kehilangan ketenangannya sepenuhnya. Pertikaian hampir meletus, ketika Kang Yehe menghunus pedangnya, dan menantang keputusan mundur yang diusulkan oleh Shin Seo-yang. Aura mereka berbenturan, dan Shin Seo-yang terpaksa menggunakan mananya, untuk menekan energi liar dari Kang Yehe. Jika dibiarkan lebih lama, Kang Yehe bisa kehilangan kendali, dan mengalami mutasi menjadi monster. Akhirnya, dengan satu serangan yang dikendalikan, Shin Seo-yang berhasil menjatuhkan Kang Yehe, menenangkan energinya yang mengamuk. Dengan suara bergetar, Kang Yehe tetap bersikeras, bahwa mereka harus menyelamatkan Shin Myung-hwan, namun akhirnya kehilangan kesadaran. Setelah insiden tersebut, Shin Seo-yang dan Divisi F, resmi mengambil alih komando Divisi D. Mereka memutuskan untuk mundur menuju stasiun Wiyongbu, untuk menyusun ulang strategi. Namun,
Tepat saat keputusan diambil, tanah mulai bergetar hebat. Laporan dari navigator mulai masuk. Gelombang besar monster mendekat dari berbagai sektor, Hyoja, Gonje, dan Eoryong. 6 monster peringkat 5 atau lebih tinggi, terdeteksi di Hyoja, 4 di Gonje, sementara Eoryong masih dalam analisis. Namun, yang paling mengerikan adalah kemunculan makhluk raksasa dengan peringkat ketiga, kehadiran yang sangat berbahaya bagi para pemain. Shin Seoyang segera menyadari bahwa situasi ini sudah di luar kendali. Jika mereka tetap bertahan di stasiun Wyeongbu, kemungkinan mereka akan disapu habis. Ia teringat peringatan Euna sebelumnya, untuk jangan membuat formasi di Wyeongbu, tapi segera mundur ke stasiun Huryong, tempat klan Genesis sudah bersiap menghadapi musuh. Tanpa ragu, dia mengambil keputusan cepat, dan memerintahkan seluruh pasukan untuk mundur. Dengan kepakan kipasnya, dia menggunakan angin untuk mempercepat komunikasi, dan memandu pergerakan pasukan. Saat mereka bersiap untuk meninggalkan Wyeongbu, Shin Seoyang menamai monster raksasa yang mendekat, sebagai gigan peringkat ketiga, makhluk besar yang akan menjadi ancaman utama dalam pertempuran mendatang. Sementara itu, di lokasi lain, kursi ke-12, San Ji-hye, seorang penembak jitu dari klan Dangun, sedang bersembunyi di atap sebuah gedung, dekat stasiun Wyeongbu. Dia bersiap untuk memberikan tembakan jarak jauh, yang bisa mengubah jalannya pertempuran. Dengan tenang, dia mengamati situasi di medan tempur, dan membidik salah satu monster paling berbahaya, makhluk bertopeng yang sedang bertarung melawan klan Claude yang Bongjeon. San Ji-hye menarik napas panjang, memastikan targetnya, dan dengan tarikan pelatuk yang mantap, dia menembakkan peluru ke arah topeng besar monster itu, mengenai titik lemahnya.